Halo semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Tibalah kita di cerita Dragon Ball Z part ke-25, pertarungan terakhir dari saga Majin Buu. Namun sebelum itu kita recap sebentar cerita yang lalu ya. Gohan dengan kekuatan barunya berhadapan dengan Super Buu. Dengan mudah dia menghajar Super Buu, sampai Buu pun putus asa dan meledakkan dirinya. Beruntung Gohan berhasil melindungi yang lainnya. Lalu dia berencana untuk mencari Dende untuk menggunakan Dragon Ball. Selain menyelamatkan Mr. Satan, mereka berhasil menemukan Dende. Namun tidak lama setelah itu, Super Buu yang ternyata masih hidup langsung menantang Gohan dan juga Gotenks. Yang tidak disangka dengan cara licik langsung menyerap tubuh Gotenks dan Piccolo sekaligus, hingga membuat wujud Buu berubah lagi menjadi lebih kuat. Son Gohan dibuat sangat kewalahan, sampai Goku pun sangat khawatir melihatnya. Namun Old Kai berkata kalau dia bisa menghidupkan Goku kembali ditukar dengan jiwanya. Sementara dari akhirat, Vegeta diberi kesempatan untuk kembali ke bumi selama 24 jam saja. Kemudian Goku berhasil hidup lagi dan diberikan anting Potara oleh Old Kai agar bisa bergabung dengan tubuh Son Gohan. Namun di saat Goku bertemu dengan Buu, justru tubuh Gohan diserap oleh Super Buu dan merubah wujudnya kembali menjadi jauh lebih kuat. Di tengah kepanikan, Goku merasakan aura Vegeta, sehingga dia menghampirinya dan membujuknya untuk bergabung. Di saat Super Buu hampir menyerang mereka berdua, Goku dan Vegeta akhirnya bergabung dengan anting Potara pemberian Old Kai menjadi Vegito. Kini pertarungan akhir antara Buu melawan Vegito siap dimulai. Sebelum lanjut, kita buka dengan opening berikut. Super Saiyan Vegito saling berhadapan dengan Super Buu. Dengan cepat Super Buu mulai menyerang terlebih dahulu, tapi Vegito dengan sangat mudah bisa menghalau semua serangan dari Super Buu. Bahkan berkali-kali Super Buu dihajar oleh Vegito sampai babak belur tidak karuan. Apapun upayanya tetap tidak bisa melawan Vegito. Akhirnya dengan cara yang licik, Super Buu merubah Vegito menjadi coklat. Kibito Kai dan Old Kai yang melihat dari tempatnya merasa kaget dan kesal karena Vegito terlalu lama bertindak. Tiba-tiba, tidak disangka, si coklat bergerak meninju wajah Super Buu. Vegito mengklaim kalau dia berubah menjadi coklat terkuat sedunia. Bolak-balik, coklat Vegito menghajar Super Buu sampai jambul Super Buu pun putus akibat serangan dari si coklat. Super Buu merasa kesulitan dan merubah coklat Vegito kembali ke wujud aslinya. Hal itu membuat Kibito Kai dan Old Kai lega. Namun Super Buu punya cara licik lainnya. Dari jambul yang putus, dia menyerap Vegito ke dalam tubuhnya. Dia senang karena Vegito terkena jebakannya. Kibito Kai kembali lemas melihatnya. Namun berbeda dengan Old Kai yang merasa ada yang tidak wajar karena Super Buu tidak berubah seperti yang biasa dialaminya setiap menyerap tubuh seseorang. Super Buu bahagia bukan main karena merasa tidak ada ancaman lagi di dunia ini. Namun ternyata Vegito yang terserap tubuh Buu bisa tetap hidup di dalam tubuhnya dengan aura pelindung tubuh. Namun ketika Vegito berhenti menggunakan aura pelindung tubuh, tiba-tiba tubuh Vegito terpisah kembali menjadi Goku dan Vegeta. Goku dan Vegeta kaget bukan main karena sebelumnya dikatakan kalau orang yang bergabung dengan Potara tidak dapat terpisah kembali. Namun Vegeta mensyukuri hal itu karena Vegeta sejujurnya tidak suka bertarung dengan cara seperti itu. Maka Potara miliknya dihancurkan. Goku yang kaget akhirnya setuju juga. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan di dalam tubuh Buu sampai akhirnya menemukan Piccolo yang terkurung. Bukan hanya dia, ternyata Gohan, Trunks dan Goten juga terkurung di sana. Vegeta dan Goku bersama-sama memutuskan kurungan mereka. Yang tak disangka hal itu membuat Super Buu kembali ke wujud Buu sebelumnya. Kibito Kai dan Old Kai yang memperhatikan itu pun ikut senang. Bukan hanya itu, Vegeta dan Goku pun bahkan menemukan sosok Buu yang gemuk juga terkurung di sana. Singkat cerita, Super Buu pun ikut muncul di dalam tubuhnya sendiri karena merasa ada yang janggal dalam dirinya. Namun karena sadar kalau Super Buu lebih kuat, Vegeta mengancam akan menarik Buu gemuk dari kurungannya. Sontak Super Buu langsung panik.
Dia pun mencoba menyerang Vegeta. Akhirnya Vegeta pun menarik kurungan Buu gemuk hingga putus. Akibatnya tubuh Super Buu pun jatuh dan meleleh. Sementara tubuh asli Super Buu mengalami keanehan. Saat itulah Goku dan Vegeta bergegas mencari cara untuk keluar dari tubuh Super Buu. Sedangkan Super Buu terus mengeluarkan asap, tapi misi penyelamatan terhadap Gohan dan yang lainnya pun berhasil. Dende yang melihat dari jauh pun ikut senang. Tapi Vegeta memperhatikan ada hal yang aneh terhadap Buu. Tiba-tiba tubuh Buu berubah menjadi sosok Buu yang kecil. Goku dan Vegeta merasa Buu harusnya melemah dengan sosoknya yang sekarang. Tapi karena Buu tidak bergeming, Vegeta dan Goku membawa Gohan dan yang lainnya ke tempat yang lebih aman. Lalu tiba-tiba Buu yang kecil itu berteriak dengan sangat kerasnya. Hal yang membuat Goku dan yang lainnya kaget. Kibito Kai berkata kalau wujud Buu kecil inilah yang pertama kali diciptakan dan membunuh beberapa dewa di masa lalu. Kemudian Buu kecil itu mengeluarkan bola sinar yang diarahkan ke bumi. Seketika Vegeta bergerak cepat menembak sinar itu dengan kekuatannya. Buu yang kaget menatap Vegeta dan Vegeta berkata kalau dia harus menghadapinya dulu sebelum menghancurkan bumi. Tapi Buu tidak peduli. Tiba-tiba dengan bola sinar yang lebih besar, Buu menembakkannya ke arah bumi. Serangan kali ini sangat berbahaya, sehingga Vegeta dan Goku sekelebat mencoba menyelamatkan diri. Bumi pun meledak, hancur, tak tersisa. Akhirnya Goku dan Vegeta tiba di dunia dewa, diselamatkan oleh Kibito Kai. Setibanya di sana, Vegeta marah kepada Goku, karena yang diselamatkan olehnya adalah Dende dan Mr. Satan. Bukannya Gohan dan kawan-kawan yang menurutnya jauh lebih berguna. Tidak diduga, Buu yang ikut hancur bersama bumi akhirnya berangsur pulih. Sementara itu Mr. Satan berkata kalau dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia merasa kalau dia ada di dunia mimpi. Karena itu dia mencoba untuk terbang. Namun yang terjadi adalah dia jatuh dan pingsan. Vegeta semakin marah kepada Goku karena menyelamatkan orang bodoh seperti Mr. Satan. Tiba-tiba Dende berkata kalau dia punya ide, yaitu kembali ke planet Namek yang baru dan meminta permohonan dari Dragon Ball planet Namek. Masalahnya sangat sulit berpindah dari dunia dewa ke planet Namek dengan jurus gerak kilat milik Goku. Tapi Kibito Kai berkata kalau dia bisa berpindah kemanapun mereka mau. Goku dan Dende pun senang. Namun tidak lama tubuh Buu kembali pulih dan tanpa disangka Buu kecil itu pun berpindah sekelebat ke dunia dewa. Yang lainnya terkejut dengan kemunculannya. Vegeta dan Goku berkata kalau mereka akan mencoba menahan Buu. Sementara Dende, Kibito Kai, dan Old Kai diminta pindah ke planet lain yang lebih aman. Dari planet lain itulah Old Kai dan yang lainnya bisa melihat Goku dan Vegeta yang ternyata sedang melakukan Janken atau Sweet Jepang untuk menentukan siapa yang akan berhadapan dengan Buu. Goku pun senang karena dia yang mendapat kesempatan pertama. Akhirnya Goku pun meningkatkan kekuatannya menjadi Super Saiyan untuk melawan Buu. Begitu juga dengan Buu yang langsung keluar tenaga besarnya hingga membuat Mr. Satan yang tadinya pingsan akhirnya tersadar. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit. Goku dan Buu saling pukul baku hantam sampai Vegeta pun akhirnya mengakui kalau Goku lah manusia Saiyan terkuat dan Goku pun berubah menjadi Super Saiyan 3 untuk mengimbangi kekuatan Buu. Awalnya memang terlihat seimbang, tapi lama-kelamaan tenaga Goku berkurang, sementara tenaga Buu tetap konsisten tidak berkurang, sampai tenaga Goku habis dan dirinya kembali ke wujud normal. Hal itu membuat Vegeta terpaksa melindungi Goku dan berhadapan dengan Buu. Awalnya Vegeta mencoba menyerang habis-habisan dan Buu pun sempat kewalahan. Namun Buu dengan cepat menyerang balik dan menghajar Vegeta habis-habisan. Sampai akhirnya Vegeta pun tersungkur dan tidak berkutik. Lalu setelah Goku dan Vegeta terkapar, yang maju kemudian adalah Mr. Satan yang masih merasa kalau ini semua adalah mimpi. Sampai di saat Buu ingin menyerang Satan, tiba-tiba Buu kembali terhenti. Dia merasa ada yang aneh dari dalam dirinya dan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang ternyata adalah Buu gemuk hingga terpental jauh. Mr. Satan pun menghampirinya untuk membuatnya sadar. Kini Buu kecil bisa menyerang Satan tanpa halangan. Di saat Buu hampir menghabisi Satan, tiba-tiba muncul serangan terhadap dirinya yang ternyata berasal dari Buu gemuk yang sudah sadar. Terjadilah pertarungan antara Buu melawan Buu. Keduanya bertarung dengan amat sangat dahsyatnya. Meskipun Buu kecil unggul jauh dari Buu gemuk. Goku berkata kepada Vegeta kalau tenaganya sudah habis. Dia sudah tidak tahu apalagi yang harus dia lakukan. Akhirnya Vegeta merencanakan sebuah ide. Pertarungan semakin tidak seimbang. Mr. Satan khawatir dengan kondisi Buu gemuk yang semakin babak belur.
Vegeta berteriak kepada Dende. Dia meminta Dende untuk segera ke planet Namek yang baru dan menjalankan rencananya. Lalu Kibito Kai pun membantu Dende mencari planet Namek baru itu dan membawanya ke sana. Setiba di sana, ternyata mereka telah disambut oleh ketua Namek bersama para warga planet Namek lainnya. Dende pun senang bisa kembali ke keluarga asalnya. Ditambah lagi ketua Namek berkata kalau mereka sudah mempersiapkan ketujuh bola naga planet Namek secara lengkap. Mendengar hal itu, Vegeta berkata dia memohon dua permintaan dari Dragon Ball. Pertama adalah memulihkan bumi kembali, dan kedua adalah menghidupkan seluruh manusia yang baik setelah turnamen Tenkaichi Budokai. Ketua Namek bahkan berkata kalau Dragon Ball Namek ini sudah di-upgrade hingga bisa menghidupkan manusia lebih dari 2 kali. Dan Dende pun memanggil Dewa Naga hadir. Permintaan pertama pun diajukan dan dikabulkan. Bumi muncul kembali seperti sedia kala. Lalu permintaan kedua juga diajukan. Akhirnya permohonan kedua pun dikabulkan. Yang ajaib, Vegeta pun hidup kembali. Goku merasa Dewa Naga menghidupkan Vegeta karena Vegeta telah menjadi manusia yang baik. Seluruh manusia yang tewas setelah Tenkaichi Budokai hidup kembali, termasuk keluarga dan kawan-kawan Goku dan Vegeta. Kemudian Vegeta berkata kalau langkah selanjutnya Goku harus melakukan sesuatu dibantu oleh seluruh manusia di bumi. Goku masih belum paham maksud dari Vegeta itu. Vegeta berkata kalau Goku bisa menggunakan Genki Dama atau tinju semangat dan meminta kekuatan dari para manusia yang ada. Goku pun senang dengan ide Vegeta itu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara meminta hal itu kepada para manusia. Tiba-tiba King Kaiyo bersuara. Dia berkata kalau dia bisa membantu mereka menyambungkan suara dengan para manusia di bumi. Goku pun senang. Dengan segera dia menyiapkan diri, sementara Vegeta berbicara kepada para manusia lewat bantuan King Kaiyo. Mendengar suara Vegeta, Bulma dan kawan-kawan di tempat Kamisama mulai mengangkat tangan dan menyumbangkan tenaganya. Dengan cepat, Goku mendapatkan banyak tenaga untuk jurus Genki Damanya. Nah, demikianlah kisah Dragon Ball Z kali ini. Tahap terakhir pertarungan Goku dan kawan-kawan melawan Buu pun tiba. Kemenangan di depan mata, dan artinya kisah Dragon Ball Z pun akan berakhir. Terus pantengin channel ini supaya kamu bisa ikutin lanjutannya ya. Berikutnya adalah part terakhir cerita dari Dragon Ball Z. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa dan terima kasih.